Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, hiduplah seorang pria bernama Pak Juni, berusia 45 tahun. Sehari-hari ia mengandalkan warung sate Marangi kecil yang terletak di pinggir jalan raya. Warung itu tidak besar, hanya beralaskan kayu. Sederhana dengan atap sen, meja kayu panjang, dan beberapa kursi plastik yang warnanya sudah mulai pudar. Setiap sore hingga malam, Pak Juni bersama istrinya, Bu Risa, berjualan di sana. Bu Risa yang meracik bumbu dan menyiapkan sambal kecap. Sedangkan Pak Juni yang membakar sate di atas bara arang. Asap sate sering mengepul, menebar aroma daging sapi terbakar yang menggoda siapa saja yang lewat. Mereka punya 3 anak, Teddy, anak pertama berusia 15 tahun, yang mulai tumbuh jadi remaja pendiam. Kadang ia membantu ayahnya membersihkan meja atau mengantar pesanan. Yudi, anak kedua berusia 10 tahun, lebih ceria dan usil. Sering ikut mengipasi arang tapi malah membuat bara api berterbangan. Feni, si bungsu berusia 7 tahun, yang biasanya duduk di pojok sambil bermain boneka atau membantu ibunya mengambilkan bawang dan cabai. Meskipun begitu, kehidupan keluarga kecil itu jauh dari kata cukup. Warung sate Marangi mereka sepi, hanya beberapa orang yang mampir. Itu pun biasanya pelanggan lama yang sudah kenal sejak dulu. Di seberang jalan, ada warung sate lain milik Pak Didit yang jauh lebih ramai. Warungnya besar, berlampu terang, kursinya rapi, dan tempatnya selalu penuh. Setiap malam, orang-orang berbondong-bondong ke warung itu. Asap sate Pak Didit mengepul lebih harum, membuat orang lupa dengan warung kecil Pak Juni yang hanya diterangi lampu bohlam kusam. Pak Juni sering diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Tangannya sibuk membakar sate, tapi matanya melirik ke arah keramaian warung Pak Didit. Kadang ia menggertakkan gigi, merasa iri dan terhina. Kenapa warung kita selalu sepi, Riz? Keluhnya suatu malam sambil meletakkan tusuk sate ke piring. Bu Risa hanya menghela napas. Sabar, Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin pelanggan lebih suka di sana, karena tempatnya luas dan bersin. Kita tetap berusaha saja. Namun kata-kata istrinya tak mampu menenangkan hati Pak Juni. Hutang di warung sembako makin menumpuk. Kebutuhan sekolah anak-anak terus bertambah. Sementara penghasilan dari warung sate kadang tak cukup bahkan untuk membeli beras. Suatu malam, setelah menutup warung yang hanya laku beberapa porsi, Pak Juni duduk termenung. Ia melihat Teddy yang ikut membantu membereskan piring, Yudi yang masih semangat meski lelah, dan Feni yang mulai mengantuk di pangkuan ibunya. Ada rasa sedih, sekaligus marah yang membara di dadanya. Apa kita harus begini terus, Liz? Aku capek. Capek lihat anak-anak kekurangan. Capek lihat usaha kita dihina orang. Sementara Didit itu tinggal ongkang-ongkang kaki. Pembelinya tak pernah sepi. Gumamnya lirih, tapi penuh emosi. Bu Risa terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia tahu suaminya sedang berada di titik tertekan. Malam itu, Pak Juni tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit rumah yang reot, mendengar suara tikus berlari di atap, dan merasakan hawa panas yang membuatnya semakin gelisar di pikirannya. Satu pertanyaan terus berulang, apakah ada jalan agar warung ini bisa seramai warung Pak Didit? Ia tidak tahu. Pertanyaan itu akan menuntunnya pada jalan yang jauh lebih gelap dari sekadar iri dan kesulitan hidup. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa sesak di dada Pak Juni. Setiap kali membuka warung sate Marangi kecilnya, ia tak bisa menahan diri untuk melirik ke seberang jalan, ke warung sate milik Pak Didit. Lampu terang, kursi penuh pembeli, dan suara riang orang-orang yang menikmati sate membuat hatinya seperti diiris. Sementara itu, warungnya sendiri tampak muram. Meja kayu kosong, hanya sesekali ada 1-2 orang yang mampir, itu pun jarang sekali. Sate yang sudah dibakar kadang terbuang karena tak laku. Suatu malam, setelah warung sepi, Pak Juni menghitung uang hasil dagangan hari itu. Tangannya gemetar melihat lembaran uang lusuh yang tidak seberapa. Cuma segini lagi, Riz. Hanya cukup buat beli beras 2 kilo, keluhnya dengan wajah lelah. Bu Risa menunduk, hatinya ikut perih. Yang penting anak-anak bisa makan. Pak, kita jangan menyerah, ya. Mungkin nanti ada rezeki lebih. Tapi kata-kata itu justru membuat Pak Juni semakin tersulut. Ia menatap istrinya dengan mata merah. Rezeki? Kamu nggak lihat, Riz, rezeki kita ini serat. Sementara Didit tiap malam bisa ngitung jutaan rupiah. Anak-anaknya bisa sekolah pakai seragam baru, sepatunya bagus. Sementara anak kita, tadi itu sudah kelas 2 SMA tapi seragamnya belial, bolong di ujungnya. Yudi sering dijek temannya karena sepatunya sobek. Feni,
"Ad, Feni saja minta boneka nggak bisa aku belikan." Air mata Bu Risa jatuh, tapi ia berusaha tetap tenang. "Aku, Narte. Tapi jangan sampai iri menguasai hati kita. Allah sudah kasih kita jalan halal, kita tinggal sabar." Namun kesabaran itu terasa seperti racun bagi telinga Pak Juni. Ia menendang kursi, membuat anak-anak yang sedang tidur terbangun ketakutan. "Kalau terus sabar, kapan kita bisa berubah, Reis? Apa kamu nggak kasihan lihat anak-anak kita hidup miskin begini?" Teddy keluar dari kamarnya, matanya sayu. "Ayah, jangan marah-marah." Feni takut. Juni terdiam sejenak melihat wajah anak sulungnya, lalu mengalihkan pandangan. Ada rasa bersalah, tapi lebih besar, rasa dendam yang makin menebal di dalam hatinya. Malam itu, ia keluar rumah tanpa pamit, menyusuri jalanan desa yang gelap. Hanya diterangi lampu jalan yang redup, udara dingin menusuk kulit, tapi hatinya lebih panas dari bara api sati. Di sebuah warung kopi tua dekat pasar, Pak Juni duduk sendirian. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh bayangan. Wajah puas Pak Didit, suara tawa pembeli di warung seberang, dan tangisan anak-anaknya yang selalu menahan lapar. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan dari beberapa orang di meja sebelah. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas terdengar. Katanya ada cara biar dagangan cepat laku, asal berani bayar harga pesugihan. Bisik yang lain iya. Tapi harus ada tumbal, kalau nggak berani, jangan coba-coba. Jantung Pak Juni berdetak lebih cepat. Kata pesugihan itu menancap di telinganya seperti paku. Ia mencoba berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya bergemuruh. Sepulang dari warung kopi, kepalanya penuh suara-suara pesugihan. Jalan pintas, dagangan ramai, anak-anak bahagia. Semua berputar tanpa henti. Sesampainya di rumah, ia melihat Teddy yang sudah tertidur di lantai beralaskan tikar lusuh. Yudi memeluk bantal tipis, dan Feni meringkuk di samping ibunya. Pandangan itu menusuk hatinya. Kalau ada cara agar mereka bisa hidup layak, kenapa tidak? Bisiknya pada diri sendiri. Sejak malam itu, benih niat gelap mulai tumbuh di dalam diri Pak Juni. Ia tak lagi hanya sekadar iri pada Pak Didit, tapi juga mulai mencari cara untuk bisa menyaingi, bahkan mengalahkan warung seberang jalan itu, meski harus menukar sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, udara begitu pengap meski angin berembus dari arah sawah. Pak Juni kembali duduk di depan warungnya yang sepi. Hanya ada satu lampu bohlam kecil yang menggantung, bergoyang di tiup angin, memantulkan bayangan suram ke dinding kayu warung. Ia menghembuskan asap rokok dalam-dalam, matanya kosong menatap jalanan yang makin lengang. Kata-kata yang pernah ia dengar di warung kopi masih terngiang pesugihan. Jalan pintas, tumbal, seolah-olah kata itu menempel di kepalanya dan tak bisa dihapus. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh datang menghampiri tubuhnya. Kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya tajam menatap Pak Juni. Ia membawa sebuah tongkat kayu kecil, dan setiap langkahnya terdengar berat. "Warungmu sepi sekali," kata lelaki tua itu, suaranya serak namun dalam. Pak Juni terperanjat. "Iya, Pak, beginilah nasib, dagangan gak laku-laku, sementara orang lain ramai sekali." Lelaki tua itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang kuning dan jarang-jarang. "Kalau kamu mau, aku tahu caranya, ada jalan. Agar sate marangi milikmu bisa diserbu pembeli. Orang-orang bakal rela antre, bahkan berebut hanya untuk mencicipinya." Jantung Pak Juni berdegup keras. Ia mencoba terlihat tenang, tapi rasa penasarannya tidak bisa disembunyikan. "Jalan apa, Pak? Kalau sekadar promosi atau memperbaiki resep, aku sudah coba semuanya." Lelaki itu tertawa kecil. Tawanya terdengar aneh, seperti tidak wajar. "Bukan soal resep, nak, ini soal pengikat. Ada kekuatan yang bisa membuat setiap orang ketagihan pada set buatanmu." Tapi ia mendekat, suaranya semakin pelan. "Tidak gratis, ada harga yang harus dibayar." Pak Juni menelan ludah. Kata-kata itu persis dengan gosip yang ia dengar. "Harga? Maksudnya?" "Mudah saja, kau harus memberikan tumbal. Darah keluarga sendiri lebih kuat dibanding orang asing. Kalau kau berani, kekayaan dan kejayaan akan datang menghampirimu." Tubuh Pak Juni merinding, ia memalingkan wajah, mencoba mengusir rasa takut. Tapi di sisi lain, pikirannya langsung teringat wajah anak-anaknya. Teddy yang selalu menahan malu karena seragamnya sobek, Yudi yang sering dijek teman, dan Feni yang
Sering meminta mainan, tapi tak pernah terbeli. Bagaimana caranya? Suara Pak Juni bergetar, tapi jelas menunjukkan ia mulai tergoda. Lelaki tua itu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat, serta sebuah kain merah lusuh. Bawa ini ke hutan yang ada di belakang bukit, tengah malam Jumat Kliwon. Letakkan sape yang sudah kau lumuri darah saudaramu sendiri. Bacakan mantra yang nanti akan kuberikan. Kalau berhasil, besok paginya warungmu akan penuh, dan set buatanmu akan terasa paling nikmat di lidah siapapun. Pak Juni terdiam, kata darah saudaramu sendiri membuat dadanya sesat. Ia memang masih punya seorang kakak laki-laki yang tinggal di desa sebelah, orang yang selama ini selalu membantu saat dirinya kesulitan. Kalau tidak, tanya Pak Juni dengan suara nyaris berbisik. Lelaki tua itu menatap tajam, matanya berkilat aneh di bawah sinar lampu bohlam. Kalau tidak berani, ya jangan sekali-kali mencoba. Tapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Kau sudah memanggilku dengan rasa iri dan putus asamu. Sekarang tinggal kau pilih, tetap miskin seumur hidup, atau jadi penguasa Satnorangi. Di daerah ini, tanpa menunggu jawaban, lelaki itu menyerahkan botol dan kain merah ke tangan Pak Juni. Tangannya dingin, seolah bukan tangan manusia. Lalu ia berbalik, berjalan perlahan ke arah gelap, hingga akhirnya hilang begitu saja di tikungan jalan. Pak Juni masih terduduk kaku. Botol hitam dan kain merah itu menggantung di genggamannya. Tubuhnya gemetar, antara takut, ragu, dan tergoda. Dalam hatinya, ia tahu apa yang ditawarkan lelaki misterius itu adalah perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Namun bayangan hidup berkecukupan, warung yang ramai, dan anak-anaknya yang tidak lagi kelaparan membuat hatinya semakin goyah. Malam itu, di dalam kegelapan, benih keserakahan di hati Pak Juni mulai tumbuh semakin kuat. Ia tahu, satu keputusan bisa mengubah nasibnya, sekaligus membawa keluarganya ke jurang yang mengerikan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, angin dari arah bukit berhembus dingin, membawa aroma lembab tanah hutan. Jam menunjukkan hampir pukul 12 malam, saat sebagian besar warga desa sudah terlelap. Namun, langkah kaki Pak Juni justru membawanya ke arah hutan angker yang terkenal sepi dan jarang dimasuki orang. Di tangannya, ia menggenggam kain merah lusuh dan botol cairan hitam pemberian lelaki misterius tempo hari. Di dalam keranjang, ada sat sapi yang sudah ditusuk rapi. Tapi bukan sat biasa, saat itu sudah ia lumuri dengan darah segar hasil ia lukai dari tubuh kakaknya sendiri. Siang sebelumnya, dengan alasan ingin meminjam parang, ia mendatangi rumah kakaknya di desa sebelah. Saat kakaknya lengah, Pak Juni menusuk tangannya dengan pisau kecil. Darah yang menetes ia tampung diam-diam. Kakaknya hanya mengira itu kecelakaan kecil, tidak tahu kalau darah itu akan dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kini, langkah Pak Juni semakin dalam ke hutan. Setiap kali ranting patah di bawah kakinya, jantungnya ikut berdegup lebih keras. Semakin jauh, suara jangkrik, kodok, dan burung malam seakan memekik lebih nyaring. Suasana mencekam seolah menegaskan bahwa tempat itu bukan milik manusia. Ia berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon besar berlumut. Lelaki tua itu pernah berkata, "Disinilah tempatmu lakukan perjanjian." Dengan tangan gemetar, Pak Juni meletakkan sat di atas kain merah, lalu menyiramnya dengan cairan hitam pekat dari botol kecil. Aroma anjir bercampur amis darah langsung menyebar, membuat perutnya mual. Ia mengingat mantra yang diajarkan, suara aneh, seperti bahasa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Perlahan ia mengucapkannya, meski lidahnya kalu dan bibirnya bergetar. Siranira, daging kawula, tumbal kawula, katur marang penjaga bumi. Begitu kata-kata itu keluar, angin langsung bertiup kencang, daun-daun kering beterbangan, pohon-pohon bergoyang seperti dihantam badai. Lampu senter kecil di tangannya padam, meninggalkan kegelapan pekat. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari balik pepohonan. Suara itu pelan, tapi lama-lama semakin jelas, seperti banyak orang yang menertawakannya. Pak Juni panik, tubuhnya kaku, namun ia tak bisa bergerak. Dari kegelapan, muncul sosok besar hitam legam dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang terurai, dan mulutnya penuh taring. Sosok itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Pak Juni ingin lari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Sosok itu berhenti tepat di depannya, lalu menunduk mencium sate yang sudah dilumuri darah. Daging ini lezat, kau sudah membayar dengan darah saudaramu, bagus. Suara makhluk itu berat, seperti bergema di dalam kepalanya.
Pak Juni gemetar, tapi mencoba memberanikan diri. Saya ingin warung saya ramai. Saya ingin orang-orang berebut sate saya. Saya ingin keluarga saya hidup cukup. Tidak miskin lagi. Makhluk itu tertawa. Suaranya menggelegar sampai daun-daun berguguran. Kau akan mendapatkannya. Mulai besok, sate Marangi milikmu akan jadi yang paling dicari. Tapi ingat, setiap keberuntungan ada bayarnya. Aku akan datang lagi menagih bagian yang lain. Seketika, saat di atas kain merah terbakar dengan sendirinya. Meski tidak ada api atau bara, asap hitam pekat mengepul, menutupi wajah Pak Juni. Saat asap itu masuk ke dalam hidung dan mulutnya, ia merasa tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ketika sadar, ia sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kain merah dan botol hitam hilang entah kemana. Yang tersisa hanya arang hitam bekas saat yang terbakar habis. Dengan tubuh lemas, ia pulang menjelang subuh. Hatinya masih dipenuhi rasa takut. Tapi di sisi lain, ada secercah harapan. Kalau benar kata makhluk itu, mulai hari ini, hidupku akan berubah. Dan benar saja, esok paginya, saat warungnya dibuka, hal yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Orang-orang mulai berdatangan, satu persatu, lalu semakin ramai. Mereka memuji sate Marangi buatan Pak Juni, katanya rasanya gurih, empuk, dan membuat lidah nagir. Bahkan ada yang rela antre panjang demi mendapatkannya. Pak Juni hanya bisa tersenyum samar. Meski di dalam hatinya ia tahu, semua ini bukan karena daging sate atau resep rahasia. Semua ini terjadi karena perjanjian gelap yang sudah ia jalani. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda bagi keluarga Pak Juni. Warung sate Marangi yang biasanya sepi, mendadak penuh dengan orang-orang. Kursi-kursi kayu yang biasanya kosong, kini terisi penuh. Bahkan beberapa orang rela berdiri menunggu. Giliran asap sate mengepul tinggi ke udara, membuat aroma daging bakar menyebar ke segala arah. Sate seporsi lagi ya. Tambah lontongnya 2. Teriak seorang pembeli dari meja pojok. Mas, cepat bakarnya. Saya sudah antre lama nih, kata yang lain. Pak Juni nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tangannya sibuk membolak-balik sate di atas bara arang. Keringat bercucuran, tapi senyum lebar tak bisa ia sembunyikan. Di sampingnya, Teddy dan Yudi sibuk mengantar pesanan. Sementara Bu Risa menyiapkan bumbu dan sambal kecap. Bahkan Feni ikut membantu mengambilkan piring-piring kosong. Hari itu, sate habis sebelum jam 8 malam. Padahal biasanya, sampai tengah malam pun masih tersisa banyak. Uang yang masuk ke laci warung begitu banyak, membuat Bu Risa terkejut. Pak, ini banyak sekali, seperti mimpi rasanya, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Juni hanya tersenyum samar. Meski dalam hatinya ia tahu semua ini bukan mimpi. Ini adalah hasil dari ritual mengerikan semalam. Malam-malam berikutnya, warung sate semakin ramai. Orang-orang dari luar desa pun berdatangan. Ada yang bilang, sate Pak Juni ini rasanya beda, lebih gurih dari sate manapun. Ada juga yang berkata, sekali makan, rasanya pengen balik lagi. Pak Didit yang biasanya selalu ramai, kini mulai kehilangan pembeli. Orang-orang yang dulu setia ke warungnya, kini lebih memilih menyeberang ke warung kecil milik Pak Juni. Dari kejauhan, Pak Juni kadang melihat Pak Didit berdiri di depan warungnya dengan wajah murung. Hatinya merasa puas, seolah dendam lamanya terbalaskan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, dan mereka bersiap tidur, Teddy melihat sesuatu di dapur. Ada sosok hitam besar duduk jongkok di pojok. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyalam. Sosok itu tampak sedang menyuap sate mentah ke dalam mulutnya. Daging segar meneteskan darah yang jatuh ke lantai. Teddy tercekat, tubuhnya kaku. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Ia gemetar, lalu buru-buru kembali ke kamarnya. Namun, karena takut ayahnya marah, ia memilih diam dan menyimpannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Yudi mengalami hal lain. Saat malam menjelang, ia mendengar ada suara berbisik di dekat telinganya. Yudi, Yudi. Suara itu lirih, tapi jelas. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia bahkan sempat mendengar pintu kamar diketuk keras. Padahal semua keluarganya sudah tidur. Yudi menangis ketakutan. Tapi Bu Risa hanya mengira itu mimpi buruk. Sudah, jangan pikir macam-macam, tidur lagi, nak. Sedangkan Feni, si bungsu, mulai sering menolak ikut ke warung. Ia selalu berkata, aku nggak mau ke sana, Bu.
Di warung ada om besar yang suka lihat aku saat ditanya lebih jauh. Feni hanya bisa menangis sambil menutupi wajahnya. Bu Risa semakin curiga. Ia merasa ada yang tidak beres dengan perubahan mendadak ini. Bagaimana mungkin warung yang dulu sepi, kini bisa seramai pasar malam dalam sekejap? Dan kenapa anak-anak mulai mengalami kejadian aneh? Suatu malam, ketika ia membersihkan gudang kecil di rumah, Bu Risa menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di balik tumpukan karung beras, ia melihat sebuah kain merah lusuh dengan bercak darah kering. Di sampingnya ada botol kecil kosong berwarna hitam. Tangannya gemetar saat menyentuh benda itu. Dalam hati, ia yakin benda-benda ini bukan hal biasa. Apa yang sudah kamu lakukan, Pak Juni? Bisiknya dengan wajah pucat. Malam itu, Bu Risa tidak bisa tidur. Ia menatap suaminya yang terlelap dengan senyum puas, sementara dirinya dihantui rasa takut yang semakin menebal. Ia tahu, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan suaminya, rahasia yang mungkin jauh lebih berbahaya dari sekadar iri pada tetangga. Malam itu, hujan turun deras, disertai petir yang sesekali menyambar langit. Warung sate milik Pak Juni tetap ramai meski cuaca buruk. Orang-orang rela menunggu di bawah hujan demi mencicipi sate Marangi yang katanya tak ada duanya. Namun, di balik keramaian itu, keluarga kecil Pak Juni mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Suatu malam setelah warung tutup, Teddy sedang membereskan meja makan di dapur. Ia menaruh piring-piring kotor ke baskom, lalu menyalakan keran untuk mencucinya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu lewat di ujung matanya. Bayangan hitam bergerak cepat di pojok dapur. Awalnya ia mengira itu tikus, tapi ketika ia menoleh, matanya langsung membelalak. Di pojok ruangan, ada sosok hitam besar dengan tubuh tinggi menjulang. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit, matanya merah menyala, dan di tangannya ada sate mentah yang meneteskan darah segar. Sosok itu mengunyah sate itu dengan suara kresak-kresak, seolah sedang menikmati daging segar. Teddy tercekat, tangannya gemetar hingga piring jatuh dan pecah di lantai. Saat itu juga, sosok hitam itu menoleh padanya, menatap dengan mata merah yang tajam. Tanpa pikir panjang, Teddy berlari keluar dari dapur sambil berteriak. Bumbu Bu Risa yang sedang menidurkan Feni langsung panik. Kenapa nak? Teddy hanya bisa terisak sambil menunjuk ke arah dapur. Namun ketika mereka kembali ke sana, dapur sudah kosong. Hanya ada pecahan piring di lantai, bau amis darah masih tercium samar. Tapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa hari kemudian, giliran Yudi yang mengalami hal aneh. Malam itu, ia terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya. Yudi, Yudi. Suara itu pelan, seolah-olah berasal dari luar jendela kamarnya. Dengan rasa takut, Yudi bangun dan mendekati jendela. Hujan rintik-rintik masih turun, membuat kaca jendela buram. Saat ia usap dengan tangannya, jantungnya hampir berhenti berdetak karena di balik kaca, ia melihat sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Mainlah bersamaku, Yudi. Bisik suara itu, kali ini lebih jelas. Yudi menjerit histeris dan langsung berlari ke kamar orang tuanya. Pak Juni, yang baru saja tertidur lelap terbangun dengan marah. Kamu kenapa ribut malam-malam? Bentaknya. Yudi menangis sambil memeluk ibunya. Ada mata. Ada yang manggil aku dari jendela. Pak Juni mendengus kesal, itu cuma mimpi. Jangan bikin masalah. Namun Bu Risa melihat wajah pucat anaknya, tubuhnya gemetar hebat. Hatinya yakin, Yudi tidak berbohong. Tak hanya Teddy dan Yudi, Feni si bungsu juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia sering menolak ikut ke warung. Aku nggak mau Bu. Di warung ada om besar yang suka lihat aku. Katanya sambil memeluk bonekanya erat-erat, membesar. Om siapa nak? Tanya Bu Risa dengan lembut. Feni hanya bisa menangis, lalu menutupi wajahnya. Omnya hitam, matanya merah. Dia duduk di kursi warung dan senyum ke aku. Bu Risa merinding mendengarnya. Apa yang dilihat Feni sama dengan yang pernah Teddy ceritakan malam itu. Setelah anak-anak tidur, Bu Risa memberanikan diri menegur suaminya. Pak, aku mau tanya jujur. Apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Pak Juni terdiam. Wajahnya kaku. Maksudmu apa? Aku tahu ada yang gak beres. Warung kita mendadak ramai. Padahal dulu sepi, anak-anak mulai diganggu, dan aku menemukan kain merah sama botol hitam di gudang. Kamu jangan bohong lagi sama aku. Pak Juni menarik napas panjang. Matanya menatap tajam, seperti orang yang sudah tidak punya pilihan. Aku lakukan ini demi kita,
Demi anak-anak. Kamu mau sampai kapan kita miskin, Riz? Mau lihat anak-anak terus dijat karena nggak punya apa-apa? Bu Risa meneteskan air mata. Tapi dengan cara begini, kau nggak lihat? Mereka ketakutan setiap malam. Itu makhluk apa yang kau undang ke rumah kita? Pak Juni tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seolah tak sanggup menatap istrinya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, perjanjian dengan makhluk gaib itu baru saja dimulai, dan yang lebih menakutkan adalah ia sadar, makhluk itu pasti akan menagih sesuatu yang lebih besar lagi. Sejak malam ketika anak-anak mulai diganggu, suasana rumah Pak Juni tidak pernah sama lagi. Teddy sering sulit tidur karena bayangan hitam selalu menghantui pikirannya. Yudi lebih sering menangis ketakutan tiap kali malam tiba, dan Fanny jadi pendiam. Seolah ada sesuatu yang ia simpan, tapi tak sanggup diceritakan. Sementara itu, Bu Risa semakin yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan perubahan mendadak warung sate mereka. Ia terus memikirkan kain merah dan botol hitam yang ia temukan di gudang. Malam-malamnya penuh dengan gelisah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Suatu siang, saat Pak Juni pergi ke pasar untuk membeli daging, Bu Risa diam-diam masuk lagi ke gudang. Ia mengobrak-abrik isi karung dan kotak kayu di sana. Tangannya gemetar ketika menemukan sebuah buku lusuh dengan halaman yang dipenuhi tulisan aneh, huruf-huruf yang tidak ia kenali, bercampur dengan simbol menyerupai mata dan taring di sela-sela halaman. Ada secarik kertas dengan tulisan tangan Pak Juni. Tulisan itu singkat, tapi membuat darah Bu Risa serasa berhenti mengalir. Sat pertama, darah kakak. Sate berikutnya, darah keluarga inti. Bu Risa jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, napasnya sesak. Dia Allah. Apa yang sudah dilakukan suamiku ini? Konfrontasi dengan Pak Juni malamnya, Bu Risa tak sanggup lagi menahan diri. Setelah anak-anak tidur, ia langsung menodongkan kertas itu ke wajah Pak Juni. Apa maksud semua ini, Pak? Kamu benar-benar pakai darah kakakmu buat saat itu? Pak Juni terdiam, matanya tajam menatap istrinya, wajahnya terlihat tua, lebih kusut dari biasanya. Kamu jangan ikut campur, Riz. Semua ini aku lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan. Bu Risa berteriak sambil menangis, kebaikan macam apa yang mengorbankan keluarga sendiri? Kamu sadar nggak? Sekarang anak-anak diganggu setiap malam karena perbuatanmu. Pak Juni menggenggam kepala, wajahnya menegang. Aku tidak punya pilihan, Riz. Aku lelah dihina, lelah lihat kita hidup kekurangan. Kalau aku harus menukar sedikit, ya, itu harga yang pantas demi masa depan kita. Sedikit. Bu Risa menatapnya tajam. Tulisan ini jelas. Setelah kakakmu, giliran kita, aku dan anak-anakmu sendiri yang jadi tumbal. Pak Juni terdiam. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut pada istrinya, melainkan karena ia tahu apa yang dikatakan Bu Risa benar. Ia sudah mendengar suara gaib itu dalam mimpi, suara berat yang berbisik, tumbal berikutnya adalah darahmu sendiri. Darah keluargamu. Beberapa malam setelah pertengkaran itu, mimpi buruk menghampiri setiap anggota keluarga. Teddy bermimpi melihat ayahnya sendiri menyerahkan tubuhnya ke sosok hitam besar, lalu tubuhnya ditusuk-tusuk seperti saat. Yudi bermimpi terjebak di dalam bara api panggangan. Tubuhnya terbakar sambil terdengar suara tawa mengerikan. Fanny bermimpi duduk di kursi warung, dikelilingi orang-orang tanpa wajah yang terus menyuapkan sate mentah ke mulutnya. Bu Risa bermimpi rumah mereka dipenuhi darah, sementara suaminya berdiri di tengah sambil tertawa. Wajahnya penuh noda hitam. Ketika terbangun, mereka semua basah kuyup oleh keringat dingin. Anehnya, mimpi itu datang di malam yang sama, seolah ada sesuatu yang sengaja menanamkan rasa takut pada mereka. Sejak itu, suasana rumah semakin mencekam. Bu Risa berusaha mencari cara untuk melindungi anak-anak, sementara Pak Juni makin larut dalam kegelisahan. Kadang ia duduk sendirian di warung yang sudah tutup, menatap bara panggangan yang sudah padam, seakan berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Teddy diam-diam memperhatikan ayahnya. Ia pernah mendengar ayahnya berbisik pelan, seperti mengucapkan mantra yang tidak dimengerti. Saat ia mendekat, suara itu berhenti, dan ayahnya langsung marah. Kamu ngapain ngintip? Hal, bentak Pak Juni. Teddy hanya bisa menunduk, tapi di dalam hatinya, ia semakin yakin ada sesuatu yang sangat salah dengan ayahnya. Suatu malam, ketika semua orang tidur, Bu Risa terbangun karena mendengar langkah kaki di dapur. Ia mengira itu Teddy.
atau Yudi yang mencari air. Tapi ketika ia mengintip, matanya langsung membelalak. Pak Juni sedang berdiri di depan panggangan yang padam, sambil memegang sebilah pisau berlumuran darah. Matanya kosong, bibirnya bergetar menggumamkan sesuatu. Di meja sebelahnya, ada seekor ayam yang sudah terpotong, tapi darahnya ditampung di dalam mangkuk. Aku siap. Asal jangan ambil anak-anakku, bisik Pak Juni. Suaranya serak, seperti berbicara pada sesuatu yang tak kasat mata. Bu Risa menutup mulutnya agar tidak menjerit. Air matanya jatuh deras. Kini ia yakin suaminya sudah benar-benar masuk terlalu dalam ke dalam perjanjian gelap itu, dan ia tahu tinggal menunggu waktu sampai makhluk yang berjanji itu menagih tumbal yang sebenarnya, nyawa mereka sendiri. Bintang sejak malam ketika Bu Risa melihat sendiri suaminya berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat, ketakutan dalam rumah itu makin nyata. Warung saat mereka memang tetap ramai, tapi di balik tawa dan kepulan asap bakaran, keluarga kecil itu sedang terjerat dalam lingkaran kegelapan yang tak bisa mereka lepaskan. Malam itu, Teddy sedang berusaha tidur. Lampu kamar sengaja tidak ia matikan, karena ia selalu dihantui mimpi buruk. Namun, meski lampu menyala terang, rasa takut tetap menghantui. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti kresak-kresak, suara sate yang sedang dibakar. Teddy bingung, karena jelas panggangan warung sudah dimatikan sejak sore. Suara itu makin lama, makin dekat, seperti ada yang memanggang sate tepat di samping telinganya. Dengan berani, Teddy membuka selimut dan duduk. Saat itulah ia melihat di pojok kamar, ada bara merah menyala, dan di atasnya tusukan sate berisi potongan tubuh manusia kecil, seperti tangan dan kaki anak-anak. Sosok hitam tinggi itu muncul lagi, menoleh padanya, lalu berkata dengan suara berat, "Giliranmu sebentar lagi." Teddy berteriak histeris, hingga membuat semua orang terbangun. Pak Juni langsung masuk ke kamar, marah besar. "Kamu ini kenapa lagi? Jangan bikin ribut malam-malam." Teddy menangis ketakutan. "Ayah, aku lihat setan itu lagi. Dia bilang giliran aku, ayah. Aku takut, ya." Alih-alih menenangkan, Pak Juni malah menampar bahu anaknya. "Diam, itu cuma mimpi." Bu Risa masuk, menahan tangis melihat anak sulungnya ketakutan. Ia memeluk Teddy erat-erat. "Sudah, nak, ibu percaya kamu. Tenang, ya." Beberapa hari kemudian, Fanny tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter yang mereka datangi tidak menemukan penyakit apapun. Anehnya, setiap malam, suhu tubuhnya semakin naik, sampai-sampai wajahnya tampak pucat dan keringatnya bercucuran. Suatu malam, saat Bu Risa menunggu Fanny, gadis kecil itu membuka matanya dan berkata dengan suara lemah, "Bu, om hitam itu duduk di sampingku. Dia bilang dia mau ajak aku jalan." Mendengar itu, Bu Risa langsung menangis. Ia merasa putrinya sudah diincar. Ia peluk erat tubuh Fanny yang lemah, berdoa dalam hati agar anaknya dilindungi dari makhluk jahat itu. Ketakutan makin menjadi-jadi. Bu Risa akhirnya memutuskan membawa anak-anak pergi dari rumah. Ia menunggu Pak Juni pergi ke warung pagi-pagi. Lalu ia berkemas dengan tergesa tadi. "Yudi, Fanny cepat. Kita harus pergi sekarang juga," bisiknya. Teddy dan Yudi yang masih setengah sadar menurut, sementara Fanny digendong karena tubuhnya lemah. Mereka keluar dari rumah dengan terburu-buru. Namun, saat baru sampai di ujung gang, tiba-tiba angin kencang bertiup. Hawa dingin menusuk tulang, membuat mereka semua terhenti. Dari arah jalan yang mereka tuju, muncul bayangan hitam besar, melintang, menutup jalan keluar. Sosok itu menatap mereka dengan mata merah menyala. Tidak ada yang bisa lari. Suaranya menggema, membuat tubuh mereka kaku ketakutan. Bu Risa memeluk anak-anaknya erat. Tiba-tiba tubuh Fanny kejang-kejang, matanya memutar ke atas. "Bu, panas-panas sekali," katanya lirih. Seketika itu juga, mereka kembali ke rumah, tidak punya pilihan lain. Bu Risa hanya bisa menangis, merasa dirinya dan anak-anak benar-benar terperangkap. Sementara itu, Pak Juni makin hari makin berbeda, matanya sering merah, wajahnya terlihat letih, tapi ada senyum aneh yang kadang muncul tanpa alasan. Ia juga sering mengurung diri di warung setelah tutup, duduk menatap bara panggangan hingga larut malam. Suatu malam, Teddy memberanikan diri mendekat diam-diam. Ia mendengar suara ayahnya berbicara, "Aku sudah kasih tumbal kakakku. Jangan ambil anak-anakku. Aku janji kasih lebih banyak sate, kasih lebih banyak darah hewan." Namun, suara berat menjawab dari kegelapan warung, "Perjanjian tidak bisa diubah.
Darah keluargamu adalah bayarannya. Teddy langsung berlari kembali ke kamar, menangis tanpa suara. Kini ia sadar, bukan hanya ibunya yang tahu, tapi memang ayahnya sudah menyerahkan mereka semua. Malam semakin larut. Di luar, hujan turun deras disertai petir. Di dalam rumah, semua lampu tiba-tiba padam. Yudi, yang ketakutan langsung bersembunyi di balik punggung ibunya. Feni kembali menggigil meski tubuhnya panas. Teddy berdiri sambil menggenggam sapu, seolah siap melawan sesuatu. Dari ruang tamu, terdengar suara langkah kaki berat duk-duk-duk. Seperti ada sesuatu yang berjalan dengan tubuh besar bau. Amis darah ikut terbawa bersamaan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Sosok itu berhenti di depan kamar mereka. Suara beratnya terdengar jelas, waktunya. Darah kalian yang jadi pengorbanan. Bu Risa menutup mulut anak-anaknya agar tidak berteriak. Tapi tubuhnya sendiri gemetar hebat. Ia tahu, inilah awal dari petaka yang tak bisa mereka hindari lagi. Malam itu menjadi malam terakhir yang tak akan pernah dilupakan warga sekitar. Hujan deras terus mengguyur, angin kencang merobek dedaunan, dan suara petir menggelegar seakan langit ikut murka. Di dalam rumah Pak Juni, ketakutan sudah mencapai puncaknya. Bu Risa memeluk erat ketiga anaknya di pojok kamar. Teddy menggenggam sapu seperti senjata, Yudi gemetar tak henti, dan Feni terbaring leman dengan tubuh panas yang tak kunjung reda. Di depan pintu kamar, langkah kaki berat terdengar jelas duk-duk-duk. Bau amis darah semakin pekat memenuhi udara. Kemunculan sosok hitam, pintu kamar berderit peleng. Lalu terbuka dengan sendirinya. Sosok hitam raksasa itu berdiri di sana, tinggi menjulang. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes darah segar. Tangannya yang besar menggenggam tusukan set berisi potongan tubuh manusia yang masih meneteskan darah. Waktunya telah tiba. Darah keluargamu adalah bayarannya. Suara beratnya menggelegar, memenuhi ruangan. Bu Risa menjerit, memeluk anak-anaknya lebih erat. Juni, lihat ini. Kau lihat sendiri apa yang kau bawa ke rumah kita. Hentikan semua ini sebelum terlambat, Pak. Juni yang sejak tadi berdiri di belakang sosok itu pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, ia tidak bisa mengeluarkan suara. Tumbal pertama, Yudi tiba-tiba, Yudi seperti ditarik oleh kekuatan, tak terlihat. Tubuh kecilnya melayang ke arah sosok hitam itu. Yudi menjerit sekuat tenaga, ayah, tolong aku. Bu Risa mencoba meraih anaknya, tapi tubuh Yudi sudah terlepas dari pelukannya. Sosok hitam itu menusukkan Yudi ketusukan set raksasa yang dipegangnya. Darah muncrat ke lantai, jeritan Yudi terhenti dalam sekejap. Bu Risa menjerit histeris. Teddy ikut menangis. Sementara Feni pingsan, Pak Juni jatuh berlutut, menangis keras. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja. Tapi sosok itu hanya tertawa dengan suara berat. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Tumbal kedua, Feni yang sejak tadi lemah, tiba-tiba terbangun, matanya terbelalak, tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia melayang pelan ke arah makhluk itu, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Bu Risa berlari, meraih tubuh putrinya. Tidak. Jangan ambil dia. Ambil nyawaku saja. Namun, tangan hitam besar itu sudah meraih Feni, gadis kecil. Itu hanya sempat berbisik lirik. Aku takut. Sebelum tubuhnya juga ditusukkan ketusukan set berdarah itu, jeritan Bu Risa memecah rumah. Tubuhnya jatuh lemas di lantai. Tumbal ketiga, Teddy, anak sulung, mencoba melawan. Ia mengangkat sapu yang digenggamnya, berusaha memukul sosok itu. Tapi pukulannya tak berarti apa-apa. Sosok itu hanya menoleh dengan tatapan tajam. Lalu dengan sekali hembusan, tubuh Teddy terlempar menghantam dinding, darah mengalir dari kepalanya. Dalam keadaan setengah sadar, Teddy masih berbising, ayah, kenapa ayah taga? Lalu tubuhnya diseret dan ikut ditusukkan bersama adik-adiknya. Bu Risa jadi korban. Bu Risa yang kehilangan ketiga anaknya berteriak sekuat tenaga, tubuhnya bergetar hebat. Ia meraih pisau dapur yang tergeletak di lantai. Kau iblis, ambil aku saja, jangan sentuh anak-anakku lagi. Dengan nekat, ia mencoba menusuk sosok itu, namun pisau hanya menembus bayangan, tidak melukai sedikit pun. Sosok itu tertawa, lalu meraih tubuh Bu Risa dan meremukkannya seperti kain. Tulang-tulangnya patah, dengan suara krek-krek mengerikan. Tubuh Bu Risa pun dilempar ke bara panggangan yang tiba-tiba menyala sendiri. Jeritannya memekakkan telinga sebelum akhirnya terdiam selamanya.
Akhir Pak Juni kini hanya tersisa Pak Juni. Tubuhnya gemetar hebat, matanya merah menangis darah. Ia jatuh bersujud di depan sosok itu. Tolong, jangan ambil mereka semua. Aku mohon, ambil aku saja. Sosok itu menunduk, mendekatkan wajahnya. Mereka sudah menjadi bayarannya, dan kini giliranmu. Dalam sekejap, tubuh Pak Juni disambar api hitam yang muncul entah dari mana. Ia menjerit, tubuhnya terbakar hidup-hidup, sementara wajahnya terdistorsi menjadi sosok menyeramkan. Jeritannya menggema hingga keluar rumah, membuat beberapa tetangga terbangun. Namun ketika mereka datang untuk melihat, rumah itu sudah sunyi warung. Saat terlarang keesokan harinya, warga menemukan rumah Pak Juni kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Warung sate Marangi yang biasanya ramai, kini hanya dipenuhi bau amis darah yang menusuk hidung. Di atas panggangan, warga menemukan tusukan sate besar bukan berisi daging sapi, melainkan potongan tubuh manusia yang hangus terbakar. Sejak malam itu, warung sate Marangi milik Pak Juni ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka percaya keluarga itu telah menjadi tumbal pesugihan yang mengerikan. Konon, hingga kini, jika ada orang nekat lewat di depan warung itu saat malam, mereka akan mencium bau sate terbakar, mendengar suara anak kecil menangis, atau bahkan melihat sosok hitam tinggi dengan mata merah yang duduk menunggu di panggangan. Warung sate Marangi itu pun dikenal warga sebagai warung terlarang, tempat keluarga Pak Juni berakhir tragis karena keserakahan dan perjanjian dengan iblis.